Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat siang. Oke, gimana kabarnya hari ini? Hari Senin. Senin semangat ya. Semangat terus. Never give up ya. Tidak perlu pesimis dalam hidup ini ya. Karena ya tidak boleh, pesimis itu tidak boleh ya. Karena sebenarnya kalau kemudian kita mau mencoba ya, mau menghitung-hitung apa yang kita dapat dari Allah, sehingga tidak ada celah untuk kita pesimis. Tidak ada celah untuk kita berkeluh kesah. Karena sangat banyak nikmat Allah, itu banyak sekali, sehingga kalau kita mau menghitungnya, pasti itu tidak akan mampu kita hitung ya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha ya. Sejak bangun pagi kita ya masih dibangunkan oleh Allah. Artinya kita masih diberi kesempatan hidup. Ketika kemudian kita hidup, berarti kita masih dikasih kesempatan untuk berbuat baik. Dengan kita berbuat baik, mendapatkan nilai yang baik juga dari sisi Allah kan, mendapatkan kebaikan dari kebaikan yang kita lakukan. Karena kebaikan pasti akan menghasilkan kebaikan kan begitu. Itu hukum ya, hukum. Tanpa dengan pendekatan agama pun dalam hukum kehidupan seperti itu. Kalau kita tanamkan kebaikan, pasti kita dapatkan kebaikan. Jadi sebenarnya tidak ada celah untuk kita pesimis dalam hidup ini. Tidak ada celah, tidak ada ruang untuk kita berkeluh kesah, karena sangat banyak sebenarnya nikmat dari Allah. Sangat banyak, kita pasti tidak akan mampu menghitungnya ya. Sesungguhnya Allah itu memberikan karunia, kemurahannya begitu banyak, tapi kebanyakan dari manusia itu tidak menyadarinya ya. Innallaha la dzu fadlin 'alan nas walakin aktsarun nas la yas'urun. Tetapi kebanyakan dari manusia itu tidak menyadari begitu banyak kemurahan dari Allah. Sebut saja oksigen. Kita hirup. Kalau kemudian mau kita ukur ya, volumenya ya, yang kita sepanjang hidup ini atau hari ini saja kita mau hitung, kita mau ada rate-nya, ada harganya, berapa banyak duit yang harus kita keluarkan ya. Tapi mungkin kita sehat, kita lupa bahwa sehat itu begitu berharga ya. Kesehatan itu begitu berharga, kehidupan itu begitu bernilai. Ketika kemudian kita sakit, baru kemudian kita menyadari itu begitu berharga ya. Berapa banyak umpamanya enzim dalam tubuh kita ini, kalau kemudian kita bayar, pasti kita akan tidak mampu. Contohnya saja insulin. Nah ini berarti bagi orang-orang yang diabetes, orang yang gula, baru dia tahu artinya. Oh, ternyata segini harganya insulin. Tapi kemarin insulin yang ada dalam tubuhnya itu free dari Allah. Belum lagi enzim-enzim yang lain. Masya Allah, begitu banyak nikmat Allah. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain ya. Otak kita ya, begitu berharganya. Organ tubuh kita, semua begitu berharga. Jadi begitu banyak nikmat Allah, sehingga kalau kemudian kamu menghitung kemurahan Allah ini, nikmat Allah ini tidak sanggup kita hitung ya. La tuhsuha, tidak sanggup, pasti tidak sanggup kita menghitungnya. Sangat banyak nikmat dari Allah ini ya. Sangat banyak nikmat dari Allah, sehingga tidak sanggup kita menghitung. Nah, hari ini saya mau mengajak ya, merenungi ayat dari Quran surat Al-Fajr ya, ayat fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman ya. Jadi manusia itu apabila kemudian dilapangkan rezekinya, mendapatkan kenikmatan hidup ya, berupa posisi atau apapun yang baik, dia mengatakan bahwa saya ini dimuliakan Allah. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan apabila kemudian ini penyakit manusia ini, kemudian ketika kemudian disempitkan ya, disulitkan rezekinya, faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan, kemudian dia
bergumam, saya ini dihinakan Allah. Ya ini umumnya ya, kalau kita lihat manusia seperti itu. Jadi manusia itu kita coba lihat ya di sosial media, terlalu menyederhanakan ya ketika shopping banyak yang dibeli atau mendapatkan transferan, dapat rezeki langsung posting rezeki anak soleh, merasa dirinya baik merasa sudah baik karena diukur bahwa rezeki itu dengan kebaikan. Rezeki itu seakan-akan ekuivalen dengan kebaikan. Rezeki itu diekuivalenkan dengan kemuliaan. Rezeki itu kemudian ekuivalenkan dengan derajat hidup. Nah, ini manusia. Fa ammal insan idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fa yaqulu rabbi ahanana. Wa ammal insan idza rabbahu fa akramahu, dimuliakan Allah, wa na'amahu, dan Allah berikan rezeki, fa yaqulu rabbi akraman. Jadi ketika kemudian dia merasa tadi kasih nikmat Allah, hidup dalam sosial merasa mulia ya, orang hargai, orang pandang, itu tempat kemudian orang berkonsultasi, orang hormat, orang respect, kemudian kehidupannya juga enak, ada rezeki, rumah bagus, mobil bagus, keuangan tidak masalah, dia kemudian seakan-akan merasa saya ini dimuliakan Allah. Kemudian ketika kemudian dia sempitkan rezekinya, ya, kemudian dia mengatakan saya ini dihinakan Allah. Padahal sebenarnya ini Allah menyindir, tidak seperti itu. Kalla bal la tukrimunal yatim, sekali lagi tidak, kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, kamu tidak memperhatikan orang miskin. Kalla bala tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklan lamma, dan kamu memakan harta waris ya, wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma, kamu terlalu mencintai dunia ini sebesar-besarnya, sangat mencintai kehidupan dunia ini ya. Jadi hubbud dunia yang hubban jamma. Jadi Allah sindir sekali-kali tidak. Bukan itu ukurannya. Kemuliaan itu bukan itu. Tetapi apakah kamu memuliakan orang yatim, anak yatim? Apakah kamu memperhatikan orang miskin? Apakah kamu tidak mengambil hak yang bukan hak kamu? Ya, ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu mencintai kehidupan dunia ini, mencintai hartamu, mencintai segala keturunanmu, mencintai posisimu, pekerjaanmu, hubban jamma ya, sebesar-besar cintanya ya, sangat mencintainya. Jadi selagi-lagi di sini Allah menyindir kita bahwa kemuliaan hidup, pangkat, posisi, rezeki tidak ekuivalen dengan kemuliaan, yang sebagaimana banyak manusia berasumsi ketika dia mendapatkan itu semuanya, dia tidak secara lebih jernih muhasabah ke dirinya. Apakah kemudian ada hak orang lain di situ? Apakah kemudian jalan yang saya pilih ini halal atau tidak? Apakah kemudian saya mengambil ini dengan cara yang benar atau tidak? Tidak ada ukuran ya. Muhasabah yang jernih. Jadi bukan kemudian kemuliaan itu, pangkat itu ekuivalen dengan kemuliaan. Tidak, lagi-lagi tidak, Allah tidak katakan itu. Manusia juga mengatakan ya, kadang mengambil kesimpulan terhadap dirinya ketika dia merasa sempit rezekinya, susah karirnya, kemudian dia merasa Allah hinakan saya. Bukan juga, tidak seperti itu ya. Karena dalam Islam itu rezeki Allah kasih. Wallahu yabsutur rizqa liman yasha, kepada siapa saja mau dikasih rezeki. Kepada orang baik dikasih rezeki, kepada bajingan dikasih rezeki ya, kepada orang yang bertakwa dikasih rezeki, kepada orang yang mengingkari keberadaan Tuhan juga dikasih rezeki. Tidak ada hubungannya rezeki dengan kemuliaan. Tidak ada hubungannya rezeki dengan kemuliaan hidup, tidak ada sama sekali. Allah menyindir dalam ayat ini, wa ammal insan idza rabbahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana.
ini Allah menyindir. Jangan kamu mengira dengan kamu dapat nikmat, kamu dimuliakan, kamu merasa kamu dimuliakan, ya. Kemudian ketika kamu disempitkan rezekinya, hidup dan susah, kamu merasa kamu dihinakan Allah. Sekali lagi, tidak. Karena tidak ada dalam Islam itu konsep rezeki orang soleh, rezeki anak soleh, tidak ada dalam Islam konsep itu. Karena semua dari kita adalah tidak luput dari salah, tidak luput dari khilaf, tidak luput dari dosa. Maka tidak ada sebenarnya konsep rezeki anak soleh. Rezeki ya rezeki, Allah mau kasih rezekinya orang yang memahami hukum-hukum rezeki. Tidak ada hubungannya dengan Allah muliakan atau tidak, Allah tinggikan kita atau tidak, Allah hinakan dengan kita, tidak ada, tidak setimbang dengan rezeki yang kemudian orang selalu melihat hanya sebatas itu. Sehingga kadang kalau kita lihat sosial media, merasa punyanya, kemudian seakan-akan kemudian buat statement, kesannya kita menjadi orang baik dengan kita mendapatkan itu semuanya. Padahal bisa jadi itu menjadi ujian bagi kita. Lebih baik kita bersyukur tentunya, dan banyak juga istighfar. Saya kira itu dari saya menjadi renungan kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.